Selamat pagi, Kantor Hukum Selanjutnya, perkara nomor 80 menurut catatan panitera semua pihak hadir. Putusan nomor 80/PHP.Bu/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Provinsi Papua tahun 2020 diajukan oleh 1. Kostan Oktemka SIP, 2. Deki Deal SIP, memberi kuasa kepada Dr. Anton Raharusun SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini. 1. Spe-Yan Birdana ST MSI, 2. Peter Kalakmabin AMD, memberi kuasa kepada Aditya A. Nasution SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan akuo, karena Mahkamah mengadili permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, sedangkan hal-hal lain merupakan kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati, ternyata dalil yang dimohonkan pemohon adalah berkaitan dengan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Demikian juga dalam petitumnya, pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 41 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Vide bukti P1 sama dengan bukti T1 sama dengan bukti PT1. 3.3 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 3.4.1 sampai dengan 3.4.5 dianggap dibacakan, bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 waktu Indonesia Timur sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 81 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi termohon
dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif berupa 1 dan 2 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut di atas, setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan bukti P112, bukti T1 sampai dengan bukti T21, bukti PT1 sampai dengan bukti PT11, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK83, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 November 2020, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat nomor 800 dan seterusnya perihal surat keputusan yang menerangkan pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Speyan Birdana ST.MSI masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Papua. Vide bukti T9 sama dengan PT11 sama dengan PK6. Dan sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 terdapat surat keterangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Provinsi Papua nomor 800 dan seterusnya yang pada pokoknya menerangkan Bapak Speyan Birdana ST.MSI masih dalam proses pemberhentian atau pengunduran diri. Vide bukti T8 sama dengan PT8 serta surat pernyataan pengunduran diri atas nama Peter Kalakmabin AMD sebagai anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2019 sampai dengan 2024 tanggal 30 Agustus 2020. Vide bukti T10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 terdapat surat keputusan gubernur nomor 882 dan seterusnya tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun atas nama Speyan Birdana ST.MSI. Vide bukti T13 sama dengan PK12 dan PT3 serta pada tanggal 16 November 2020 terdapat surat keputusan Gubernur Papua nomor 155.2 dan seterusnya tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2019-2024 atas nama Peter Kalakmabin AMD. Vide bukti T15 sama dengan PK13 sama dengan PT4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan anggota DPRD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 telah terpenuhi sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dalil pemohon yang mempermasalahkan syarat pengunduran diri sebagai PNS dan anggota DPRD yang belum terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkaitan dalil pemohon mengenai pencoblosan yang tidak dilakukan di TPS yang telah ditentukan melainkan dilakukan di distrik dan bukan pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut terjadi di distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember
2020 atau 1 hari sebelum hari pencoblosan. Terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah mahkamah mencermati permohonan pemohon, telah ternyata pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai kebenaran tidak dilakukannya pemungutan suara di distrik Bime, sebab berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bahwa lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan pemungutan suara pada distrik Bime di 19 TPS dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Bime. Dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan telah diregister dengan nomor 008 dan seterusnya. Namun terhadap laporan tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dengan mengundang ketua dan anggota PPD Bime dan saksi pelapor, akan tetapi ternyata saksi pelapor tidak datang untuk memberi keterangan meskipun telah diundang sebanyak 3 kali. Selanjutnya, atas ketidakhadiran saksi tersebut, akhirnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang hanya melakukan pemeriksaan terhadap ketua dan anggota PPD Bime, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan laporan pelanggaran akuo dinyatakan tidak terbukti. Vide bukti PK 21 dan PK 22 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkaitan dengan pencoblosan yang bukan pada waktu yang ditentukan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.8 dianggap dibacakan, 3.9 dan seterusnya dianggap dibacakan, 3.9.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dikali 104.219 suara atau total suara sah sama dengan 2084 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 30.343 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 73.876 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 73.876 suara dikurangi 30.343 suara menjadi 43.533 suara atau 41,77% atau lebih dari 2.084 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, andai pun ketentuan tersebut disimpangi kuat non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait, pokok permohonan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10.38 WIB oleh 9 hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.